Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, kali ini Mimin Lily mau ngebahas beberapa hal menarik yang akan terjadi di chapter 1124. Dimana seperti yang kita tahu, setelah berhasil meninggalkan Pulau Egghead, kelompok bajak laut topi jerami saat ini harus fokus pada tujuan mereka selanjutnya, yaitu menemukan Road Poneglyph terakhir. Memang sih, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece sudah ngasih tahu guys, kalau Road Poneglyph terakhir ada di salah satu dari 3 tempat yang ada di dunia One Piece, yaitu Pulau Vira, Pulau Hachinosu, dan Pulau Elbaf. Yup, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Oda Sensei pada buklet Rock to Lock Tale. Itu sebabnya jika kita perhatikan lagi dari beberapa pergerakan yang dilakukan oleh para Yonko, ada kemungkinan besar di Ars Elbaf nantinya kelompok bajak laut topi jerami akan mendapatkan informasi penting terkait keberadaan Road Poneglyph terakhir. Nah, sampai di sini disadari atau tidak pertempuran antara Yonko pun akan segera dimulai. Artinya, jika Oda Sensei akan menghadirkan konflik di Pulau Egghead, maka Mimin Lily yakin konflik tersebut akan berujung pada konflik berkepentingan yang melibatkan para Yonko dan pemerintah dunia. Lalu sampai di sini, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan menjadi musuh dari kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf? Dan langkah apa yang akan diambil oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi pertempuran yang akan menentukan siapakah yang layak mendapatkan harta karun One Piece? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Guys, setelah Ars Egghead berakhir dan para Gorosei yang telah kembali ke tanah suci Marijoa, di sini kita bisa melihat para Gorosei yang sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan para angkatan laut. Nah, dalam pertemuan ini, para Gorosei membahas beberapa hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menghadapi kekacauan yang terjadi di dunia One Piece setelah Dr. Vegapunk mengungkapkan beberapa hal yang berhubungan dengan abad kekosongan atau Void Century. Di momen ini juga kita bisa melihat Panglima Kong yang merupakan kepala staf pemerintah dunia, lalu Akainu sebagai Fleet Admiral saat ini, dan Garling Vigarland sebagai pemimpin dari Kesatria Suci, serta pemimpin tertinggi dari Sipirpol atau agen terbaik milik pemerintah dunia. Nah, menariknya, pemimpin Sipirpol ini sangat mirip seperti sosok siluet yang diperlihatkan di chapter 1121 kemarin. Namun sayangnya belum diketahui pasti wujudnya guys. Di sisi lain, kita juga bisa melihat Im Sama yang masih berada di ruangan bunga dan masih merahasiakan identitasnya. Nah, menariknya, meskipun Im Sama ini masih berada di taman bunga, tetapi apa yang dilihat dan didengar oleh para Gorosei bisa diketahui juga oleh Im Sama, sehingga Im Sama juga bisa mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Oh iya guys, kita juga bisa melihat Gorosei Saturnus yang berada di Pulau Egghead yang terlihat sedang berdiskusi dengan mereka semua. Yap, hal ini karena Gorosei Saturnus bisa terhubung dengan kekuatan telepati. Sayangnya, belum diketahui secara jelas ya guys, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia ke depannya. Apakah mereka akan bertahan atau justru akan melakukan serangan besar-besaran terhadap para Yonko? Kemudian setelah itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan kembali keadaan di kapal Thousand Sunny dan kapal bajak laut raksasa. Nah, Luffy dan aliansinya yang telah menjauh dari Pulau Egghead tiba-tiba mendapatkan sebuah surat kabar yang berisi tentang pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu yang melibatkan bajak laut Kurohige melawan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Garp.
Jelas hal ini pun membuat Luffy dan yang lainnya terkejut ketika mengetahui bahwa mantan Admiral Aokiji Kuzan berhasil mengalahkan seorang Monkey D. Garp. Bahkan kita bisa melihat ekspresi Nico Robin yang tidak percaya bahwa Kuzan lebih memilih bergabung dengan kelompok bajak laut Kuroike. Awalnya guys, Luffy sempat tidak percaya dengan berita tersebut karena dirinya yakin kakeknya tidak mungkin kalah begitu saja. Luffy pun kemudian memerintahkan teman-temannya untuk tetap fokus pada tujuannya untuk pergi ke Pulau Elbaf dan mendapatkan harta karun One Piece. Luffy juga menegaskan jika berita tentang kekalahan dan ditangkapnya Monkey D. Garp oleh kelompok bajak laut Kuroige adalah berita yang benar. Maka Luffy berjanji akan menghabisi kelompok bajak laut Kuroige termasuk Aokiji Kuzan. Wah, gila sih ini guys. Bakalan jadi pertarungan yang epik sih antara kelompok bajak laut topi jerami melawan kelompok bajak laut Kuroige. Setelah itu di sisi lain, Dory dan Brogy kemudian menjelaskan kepada Usopp tentang negeri Elbaf, di mana menurutnya Elbaf adalah negeri para raksasa dan merupakan wilayah teritorial Yonko Akagami no Sen. Jelas mendengar hal tersebut, Usopp sangat senang dan bangga dengan ayahnya yang juga menjadi bagian dari kelompok bajak laut rambut merah. Usopp juga berharap bisa segera bertemu dengan ayahnya. Namun sayangnya seperti yang kita tahu ya guys, kelompok bajak laut rambut merah telah meninggalkan Pulau Elbaf dan melakukan pergerakan mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece, sehingga pertemuan antara Usopp dan ayahnya pun lagi-lagi hanya sebatas angan-angan. Selain itu, Dory dan Brogy juga menjelaskan bahwa di negeri Elbaf terdapat seseorang yang sangat dihormati, di mana orang tersebut adalah Pangeran Loki. Ya, menurut Dory, dirinya hanya mengetahui sedikit informasi tentang Pangeran Loki. Tetapi yang jelas, Pangeran Loki ini sangat dekat sekali dengan kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan menurut Dory dan Brogy, siapapun yang mengusik Pangeran Loki maka dia akan berhadapan langsung dengan kelompok bajak laut rambut merah. Guys, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, Mimin Lily curiga sih jika konflik yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf adalah terlibat konflik dengan Pangeran Loki. Maka dari itu, apa kalian semua bisa membayangkan jika kelompok bajak laut topi jerami terlibat konflik dengan Pangeran Loki? Artinya kelompok bajak laut topi jerami juga akan berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah, seperti yang dijelaskan oleh Dory dan juga Brogy. Ya, semoga saja ya guys, di Art Elbaf nantinya kita akan mendapatkan kejutan besar dari Oda Sensei. Apalagi cerita One Piece ini sudah memasuki babak akhir. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi di chapter 1124 ke depannya. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.